Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, man asbaha wa huwa yashku, barang siapa berpagi-pagi ia aidakhala di waktu sabah, artinya masuk pada waktu subuh, waktu berpagi-pagi, wa huwa yashku, hal keadaan bermula dia itu orang yashku, mengadu, bercerita-cerita ilan nasi, kepada orang banyak. Pepagian habis sembahyang berjalan ke warung kopi, menceritakan halnya, yang diceritakannya di qal ma'asi, akan sempitnya kehidupan. Dia bercerita serba mahal, tapi barang yang kita jual murah. Entah macam mana nanti kita nih, kalau begini terus jatuh ekonomi kita. Sawit tiba-tiba turun, tapi minyak mahal. Macam mana ya? Itu namanya mengadukan kesempitan dalam kehidupannya kepada orang lain. Kalau itu yang dilakukan, kata Nabi, faka'an nama yashku rabbahu, maka seakan-akan mengadukan yaitu man akan Tuhannya. Berarti dia mengadukan Allah kepada sesama manusia. Wasyiqayatu la taliqu illa ilallah, mengadu hal kita itu dalam kesempitan tidak layak, tidak patut mengadu illa ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Maunya saat inilah kita mengadukan hal kita kepada Allah tentang sempitnya kehidupan kita. Fa innaha min jumlatid du'a, maka bahwasanya mengadukan hal kita kepada Allah itu bahagian daripada doa. Jadi kalau kita mengadu dengan Allah, tidak minta pun Allah kasih, karena itu sudah termasuk doa. Kita ini membangun masjid, datang ke rumah orang sugih, kita tidak minta ada, ngeluh cuman kami ini sedang membangun masjid, cuman pingin anda langsung mendik pakai Sunda pelapon kan yang di atas nih. Pakai Sunda pelapon, karena diknya kami itu jatuh sudah
kemarin orang rat sembahyang ada yang kejatuhan, untung terplek cuma karena rusak sudah mau mengganti, tapi duit kami tidak ada. Itu pun kemarin membaguskan pintu masih ada sangkut hutang. Ya, hendaklah, cuman belum bisa. Itu min jumlah doa. Orang sugih ini paham, oh butuh dana nih, lalu dikasih. Ada minta ada, itu bahagian minta ada tuh. Cuman halus. Cuman kadang-kadang orang ini kada paham. Saya kemarin bawa ada orang kawan saya juga, kawan saya pondok di Pembangis itu kan lobaknya besar di depan majelis tuh. Jadi saya bercakap lah, ini kami mau nimbun, rencana mau kami timbun dengan sabun. Apa jawabnya? Bagus saya Ustaz, katanya. Jadi kurang dana. Maksudku tuh dia bercakap jangan dengan sabun, dengan tanah saja. Nah, baru saya bercakap pula, maulah dengan tanah, cuman duitnya belum ada. Itu bagian minta ada. Cuman yang dicakap nih kada paham juga. Malah dia ngomong, bagus ya dengan sabun katanya. Jadi kurang dana, wah cukup meleset gini. Tapi kalau kita mengadu dengan Allah, Allah paham apa isi hati kita tuh. Ya Allah, saya tambah banyak tanggungan. Anak yang kuliah berdua, yang masih munduk bertiga, yang nganggur berenam. Oh, banyakan berenak. Siapa nyuruh? Ya, kebanyakan. Lalu kelapa murah, apa namanya sawit murah, pinang mahal, buahnya kurang. Macam mana saya ya Allah minta jalan keluar? Saya usaha begini gagal, tapi saya tahu ini kehendak-Mu ya Allah. Maka saya pasrah dengan kehendak-Mu. Itu min jumlah doa. Itu termasuk minta tolong dengan Allah. Tapi kalau kita mengadukan kepada manusia, bercerita, itu katanya min alamati adami ridha bi qismatillah. Itu tanda-tanda orang kada terima dengan keputusan Allah. Protes dia berarti. Jadi kalau bercerita kepada orang-orang, berarti dia protes dengan keputusan Allah. Maka itu tidak layak kita berpagi-pagi sambil minum menceritakan keluhan kehidupan kita kepada orang. Tidak bisa juga orang menyelesaikan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang dapat menyelesaikan hal kunih. Kenapa harus ngadu dengan orang? Mengadulah kita kepada Allah. Berceritalah kita kepada Allah. Tuan Guru Bakhit bilang begitu. Kalau kita ini ada masalah, keluhan, banyakkan saja berzikir kepada Allah. Insya Allah nanti dikabul Allah. Karena etikat kita tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bisa menyelesaikan urusan kita, yang bisa meringankan urusan kita. Tidak punya anak, lama sudah berkeluarga, banyak berzikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bisa ngasih saya anak. Oh, kebanyakan bisi anak pada mau stop gini batianan terus. Banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat nyetop istri saya hamil kecuali Allah. Kabi kada berhak menyetop orang hamil. Aduh, apa kabi bilang sama saya, kami kabi, saya kada tapi betianan terus. Aku mantap tuh, ada mampan kabi. Nah, minta dengan Allah, minta bahwa tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Kalau kita mengadu kepada manusia, la yalik, tidak patut. Maka itu kata Nabi,
Ala u'allimukumul kalimat. Adakah mau kamu saya ajarkan kepada kamu akan beberapa kalimat allati takallama biha, yang berkata-kata, yang membaca dengan ini kalimat oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengadu kepada Allah. Kalimah yang dibaca hina jawazal bahra min bani Israel, ketika dikejar, ketika meliwati ia Nabi Musa akan lautan daripada Bani Israel. Nabi Musa ini dikejar Fir'aun, hendak meliwati lautan. Bagaimana ada yang dibaca oleh Nabi Musa. Fir'aun ini umurnya 620 tahun. Tuhan 620 tahun kada pernah sakit. Maka dalam kitab Kasfatul Ghaibiyah, sepaling jelek tubuh Fir'aun karena dia tidak pernah sakit. Rupanya orang sakit itu sebaik-baik tubuh. Kalau di dunia kita berdoa agar kita sehat, tapi nanti kalau di akhirat dia bercita-cita, kenapa tidak saya yang sakit, melihat besar pahalanya. Kalau di dunia kita orang susah, iri dengan orang sugih. Ya Allah, dia nyaman rezeki, aku kandas terus. Hendak aku juga murah rezeki kayak dia tuh. Tapi di akhirat orang sugih iri dengan orang susah. Ya Allah, kenapa tidak saya saja yang susah? Maka di dunia orang susah ikut orang sugih, tapi di akhirat orang sugih ikut orang susah. Kalau dia peduli dengan orang susah ketika sugihnya. Apa huruf tuh? Apa huruf? Fir'aun itu sakit parut hendak berhira kada suah. Padahal Fir'aun itu dalam kitab tafsir Sawi diceritakan 40 hari baru berhira. Dapat kita bayangkan raja makan 40 hari baru berhira, itu hasilnya bisa seimber. Dia makan apa yang hendak ada. Nya raja. Ndak buah-buahan ada. Nak makan 4 kali sehari gini ada. Nak makan ikan garut bisa. Nak makan nang bakso lumayan bisa. Nak makan bakso apa? Duit banyak. Makan terus tuh. 40 hari hanya terbihira. Kita dapat membayangkan kalau kita ni 4 hari jaga terbihira. Itu kalau nebihira sakit parut tuh. Bilang sarabit dunia. Kaharas kayak pemukul dauh karasnya. Fir'aun kada. Sihat dia, sihat. Amalan Fir'aun itu katanya apa? Dia setiap bangun tidak mau terdahulu fajar. Fir'aun itu bangun sebelum fajar subuh, dan dia mandi. Maka kata guru kami, amalan sehat, bangun sebelum terbit fajar langsung mandi, biar kada ketahuan mandi wajib apa kada. Karena setiap subuh kau mandi. Tapi bagus katanya mandi itu ambil air yang langsung dari bumi, air kumpa, air liding, jangan air hujan. Itu amalan sehat. Fir'aun sehat dia. Setiap bangun subuh mesti mandi dan bangun sebelum terbit fajar. Sebelum azan subuh bangun dah. Nah jadi mun kita nih hendak sehat, bagus bangun sebelum terbit fajar dan langsung mandi, segar badan. Fir'aun ini ketika bermusuhan dengan Nabi Musa, dia memanggil tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun itu mengambil ranting-ranting kayu, diulis
dengan minyak raksa namanya. Begitu diulis dengan minyak raksa, dilemparkan semua jadi ular. Nabi Musa dikelilingi ular tukang sihir Fir'aun. Lalu Nabi Musa lemparkan tongkatnya jadi ular besar. Ular Nabi Musa itu panjangnya 1 mil. Tingginya dagu ular itu di bumi, hidungnya di atas gunung Uhud. Kayak apa tingginya gunung Uhud? Begitulah tinggi kepala ular Nabi Musa itu. Kalau dia benganga 80 hasta lebarnya ke atas. Dikejarnya Fir'aun, lari Fir'aun 400 kali tercirit sehari itu. Karena dia banyak pangsa stoknya di dalam itu. Jadi kalau 400 kali tercirit masih banyak dalamnya lagi. Kita 400 tercirit, tabira habis. Ini 400 kali, tapi karena dia tidak dapat hidayah, kada beriman. Melihat mukjizat yang ada pada Nabi Musa, tetapnya kada beriman. Satu saat Nabi Fir'aun mengadakan pembalasan, Nabi Musa dikejar, terjebak dalam lautan Jiddah. Nabi Musa hendak berbalik, Fir'aun hendak bertahan, lama-lama Fir'aun dengan rombongannya tambah dekat. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah. Nah ini mengadu. Kada meminta kada, mengadu. Rupanya mengadu min jumlati doa. Itu bahagian doa. Setelah Nabi Musa mengadu, diberi pertolongan oleh Allah. Makanya mengadu ilallah fa innaha min jumlati doa. Mengadu hal kita kepada Allah itu bagian doa. Maka selalulah kita mengadukan hal kita kepada Allah sekalipun belum berdoa. Apa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika hendak menyeberang lautan, mengadu kepada Allah? Kata Nabi, mau dak saya kasih tahu apa cakap Nabi Musa kepada Allah? Mengadukan halnya ketika menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pilihan dua, mundur Fir'aun, maju laut. Maka lautan Jiddah itu luas. Tempat Nabi Musa memukulkan tongkat itu dibikin masjid. Namanya Masjid Terapung. Saya kira tadi masjid itu kayak pelabuhan. Timbul naik. Kalau dalam naik, surut turun, rupanya tongkatnya dia menjulur ke laut. Terapung, kalau ini pikir hatiku banyak di Tungkal, kampung nelayan sana tuh. Bukan masjid di Terapung, rumah gen Terapung, wisi gen Terapung di bawah laut. Kalau banyu dalam kan laut tuh. Nah, rupanya dibuat apa namanya masjid. Jadi kita kalau ke sana, umpatlah sembahyang di situ. Tidak hanya sekedar melihat sekalipun belum waktu sholat fardu. Apa kata Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Nah kan, kepada Allah mengadu. Tidak kemana mengadu. Kata Nabi Musa, alhamdu Allahumma lakal hamdu. Hai Tuhan, ya Allah, laka yaitu bagi engkau alhamdu bermula segala puji yang 4. Puji 4 itu mana? Puji makhluk kepada Khalik. Kita memuji Allah. Itu pujian kepunyaan Allah. Yang kedua, puji 4 mana? Pujinya Khalik kepada makhluk. Allah memuji kepada makhluknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi itu kembali kepada Allah. Kita memuji sesama kita, itu pun juga kembali kepada Allah. Hebat sempian, berarti yang hebat Allah. Karena tidak ada kehebatan yang ada pada kita kecuali itu murni pemberian Allah. Jadi semua puji-pujian itu punya Allah.
kita tidak ada yang berhak dipuji, maka kita jangan suka dipuji orang. Nanti karena penyakit anjungan namanya. Nah, payah tuh kalau sudah kena penyakit anjungan tuh. Karena yang dipuji Allah saja. Maka bila orang memuji, ya hebat sampian nih, sihat terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah hebat sampian nih, kada menduga saya berhasil dalam usaha, alhamdulillah. Berarti yang dipuji itu hanya Allah, bukan kita, bukan kita. Yang kedua, wa ilaikal mustaka, dan kepada engkau al-mustaka bermula pengaduan. Nah, kepada engkaulah ya Allah tempat mengadu. Maka saat ini Nabi Musa mengadu karena hendak melewati laut. Secara zahir tidak mungkin hendak nyebrang laut tanpa perahu, tanpa kendaraan. Tapi Nabi Musa harus menyeberang laut. Nah, harus nyebrang laut. Maka mengadu kepada Allah. Tidak minta, mengadu cuman. Wa antal musta'an. Dan bermula, dan yaitu engkau. Dan bermula engkau. Al-musta'an, yaitu zat yang dimintai pertolongan. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan kecuali hanya engkau ya Allah. Mengadukan hal kepada engkau. Dan engkaulah yang bisa menolong. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada kekuatan untuk beribadah, la haula, tidak ada daya untuk daripada meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Kita ini lamah bertaan. Nah, disuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Lalu lautan Jiddah menjadi daratan. Bisa menyeberang sampai ke seberang sana. Fir'aun ikut juga. Sampai di seberang, disuruh lagi pukul tongkat, mencair lagi jadi lautan. Maka Fir'aun tenggelam dalam lautan. Nabi Musa selamat. Jadi kita kalau ada keluhan, mengeluhlah kepada Allah. Tidak boleh kita mengeluh kepada sesama kita. Karena itu tanda kita tidak menerima apa yang sudah diputuskan Allah. Yang ada itu berdiam saja. Kalau tentang kesulitan pribadi, ya minta doa saja. Mudahan saya ini ditolong oleh Allah. Minta doa. Ada perlu kita mengadu. Ini murah, ini mahal, mau apa kita nih ya, mau apa. Kalau begini terus, tahun depan mau apa kita. Lah Allah yang ngatur. Ada nanti kayak apakah jalannya. Maka kalau kita mengadukan hal kita kepada Allah, itu termasuk doa. Kemudian yang kedua, kata Nabi, waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha safitan Allah. Yang kedua, barang siapa yang berpagi-pagi karena ada beberapa urusan dunia, hal keadaannya susah hatinya, dia tidak dapat proyek, susah, mengeluh banget dia. Ada duitnya banyak deh. Fakat asbaha sakhitan, maka sungguh berpagi-pagi ia hal keadaannya murka atas Allah. Berarti kada terima dengan keputusan Allah. Tidak dapat kita urusan dunia, sedih. Maunya kalau urusan akhirat
tidak dapat subuh nih, kita tidak dapat sembahyang subuh berjamaah, sedih kita. Malam tadi kita tidak dapat bangun sembahyang tahajud, sedih kita. Tapi kalau tidak dapat tentang dunia yang kita inginkan, tidak perlu sedih. Karena kalau sedih nanti seakan-akan tidak suka dengan keputusan Allah. Apa sebab? Karena tidak ada yang terjadi kecuali itu adalah keputusan Allah. Jadi kalau kita susah, berarti katanya lam yarda biqadaillah. Berarti kita tidak menerima dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah. Kalau tidak dapat, sudahlah, bukan rezeki kita. Saya dulu hendak beli rumah, orang tua saya tidak beli rumah untuk saya sekolah. Rundingan tuh dengan kami dah, tinggal minta tempo 3 hari, orang tua saya pulang mengumpulkan duit. Tidak cukup, hendak menjual emas, minta 3 hari. Sekalinya orang tua mengumpulkan duit, hendak beli, maka saya suka dengan rumah itu waktu sekolah PHI. Karena tinggal di asrama tuh, saya nagureng cepat tidak bisa. Soalnya ramai. Dulu kan saya tinggal di asrama Bengkinang tuh. Sempit kamarnya, kecil, berempat kami. Awal nagureng, kawan ngopi, tidak bisa. Maka subuh jam 4 harus bangun, mengumpa banyu kumpak. Kan di simpang tuh ada banyu kumpak pakai ingkulan tuh, pakai nang tungkat, diunggat ke pakai sanyo ada. Nah, kalau nanti terlambat bangun, nanti langsung ke Masjid Agung, mambi banyu kumpak, nunggu pulang ke Masjid Agung, antrinya panjang sampai 40 geligin. Kita jam 7.30 masuk udah di PHI sekolah. Jadi dia bisa, saya hendak rumah. Jadi orang tua hendak belikan rumah, murah rumahnya. Waktu itu harganya dia menawarkan 700. Nah, mak abah kami minta 600 ribu. Dia tidak mau 6,5. Kalau 6,5 kata abah nanti aku bulik dulu. Tunggu 3 hari. Sekalinya menunggu 3 hari tadi, sekalinya rumah itu dibeli orang, dijualnya ke lain. Harganya mungkin berani 6,5 tadi. Padahal dengan kami belum selesai rundingan. Nah, itu kada usah susah hati. Kalau hati susah, kenapa begini, marah kita, berarti marah dengan keputusan Allah. Saya bertahanlah, tapi sedih aja, diingkat kalau sedih, hendak pang di situ, tapi alhamdulillah, rupanya lepas itu. Sekalinya ada orang berjual rumah di Jalan Panglima. Dia menawarkan dengan orang 2,5 juta rumah tuh. Ditawar orang 2 juta, tidak mau jual. Nah, nawarkan dengan abah kami, ditawar 1.800.000 jualnya. Kalau pintar, bilangkan pintar ke dia. Orang nawar 2 juta tidak jualnya. Sekali kami menawar 1.800.000 jualnya. Kalau orang nawar 1.800.000 tidak dijual, kami nawar 2 juta, wajarlah, ini terbalik. Yang 2 juta kada dijualnya, sekalinya kami nawar 1.800.000 dijualnya karena alasannya untuk anak sekolah. Makanya ada rumah kami di Jalan Panglima, itu harganya kemarin 1.800.000. Ada hikmahnya. Kalau saya beli rumah yang di sana kemarin, itu pas di higa kuburan. Rupanya di bawah itu ada kuburan. Jauh masuk ke gang. Kada bisa saya serumah dengan Ustadz Hasan Basri, tidak bisa. Tapi karena saya beli di Jalan Panglima, jalan besar, pas kebakaran kemarin, ke Hasan Basri hendak cari rumah siwaan, habis siwa orang dada. Akhirnya kata ayah, bagus saya dibawa serumah dengan kau di Panglima, saya tawarkan dengan beliau. Akhirnya alhamdulillah saya pernah serumah dengan Ki Hasan Basri 2 bulan kurang 3 hari.
di Jalan Panglima tuh. Makanya saya di samping murid, saya seperti anak dengan beliau tuh. Ada hikmahnya. Kalau saya jadi membeli yang kemarin, mungkin tak pernah saya serumah dengan beliau. Karena dipotong orang, sekalinya serumah. Jadi apa yang Allah takdirkan tentang dunia, kita kada dapat, tunggulah hikmahnya. Insya Allah ada aja hikmahnya. Tapi jangan sedih berkepanjangan. Itu bukan rezeki kita. Rezeki tidak pernah tertukar. Walam yasbir ala balaihi, dan dia tidak sabar atas bala Allah. Walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman ia dengan kadar Allah. Kenapa? Li'anna kulla ma waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala. Karena tiap-tiap yang terjadi di alam dunia, maka bermula yang terjadi itu semua ketentuan Allah. Tidak bisa. Wa qadarihi, dan itu sudah takdir Allah. Sudah bisa diilah. Maka itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, la budda likulli mu'min, tidak boleh tidak bagi setiap kita orang mukmin, fi sairi ahwalihi, pada semua keadaan-keadaan kita orang mukmin, min salasati asya'a, daripada 3 macam perkara. Tidak boleh tidak, harus digawi, harus nerima. Pertama, amrun yamtasiluhu, satu perintah yang melakukan, yang menjunjung tinggi ia mukmin akan itu perintah. Kita orang mukmin tidak ada tawaran. Setiap perintah wajib kita jalankan. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang menjauhi kita mukmin akan itu larangan. Larangan Allah kita jauhi, perintah kita tunaikan. Yang ketiga, wa qadarun yarda bihi, dan takdir harus rida. Apa yang Allah takdirkan kita rida saja. Ada keluhan, mengeluhlah kepada Allah. Tidak perlu kita mengeluh kepada sesama kita, karena nanti akan mendatangkan fitnah, mendatangkan masalah. Karena kita tidak dapat urusan dunia, lalu kita bersusah hati, mengadu-ngadu, bercerita-cerita dengan kawan, timbullah kawan yang lain, buruk sangka kepada yang lainnya, sehingga nambah masalah yang tidak baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup ridha, menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Tinggal lagi kita banyak-banyak berdoa dan berusaha, dan dijadikanlah pengalaman apa yang sudah ditakdirkan Allah, kalau itu tidak baik untuk kita, agar supaya jangan terulang kembali. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.